Teman-teman mungkin seringkali ada di situasi salah menyangka, ya, atau salah paham, bahkan juga salah mengerti, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain yang kita amati atau saksikan. Kita akan bicara soal filsafat salah sangka. Selamat datang di Bukan Ahli Filsafat. Teman-teman, kita akan bicarakan filsafat salah sangka, tapi lebih dulu izinkan saya untuk memenuhi janji saya untuk memberi informasi kepada teman yang memberikan komentar, minta referensi ya, mana buku yang wajib dibaca ya untuk bisa belajar filsafat. Saya kira saya sudah sampaikan di konten-konten sebelumnya terkait dengan buku-buku atau referensi apa saja yang perlu dibaca terlebih dahulu, tapi nggak apa-apa lah saya ulangi di sini. Secara prinsip teman-teman, buku apa saja yang bermuatan gagasan, ya, argumentatif dan analitis, penuh katakanlah dugaan-dugaan, kesangsian-kesangsian atau segala hal yang terkait dengan persoalan pandangan seseorang, sebenarnya teman-teman sedang berhadapan dengan referensi pustaka atau referensi filsafat ya, buku-buku filsafat. Tulisan-tulisan lain pun ya, itu bisa jadi ada, ditemukan di segala tempat, sejauh seperti yang saya katakan tadi, mengandung buah pikir, gagasan atau ide. Tapi kita akan rekomendasikan saya kira ini dua buku yang saya recommended buat teman-teman yang mau serius membawa berfilsafat dalam tingkat kesadaran ya. Artinya benar-benar sadar sedang berfilsafat gitu. Ya, ini satu buku berfilsafat sebuah langkah awal ya, langkah mana, kaki kanan atau kaki kiri. Saya kira bukan itu. Jadi ada tahapan-tahapan. Kemudian yang ini adalah berpikir ala filsuf ya, refleksi terkait dengan pemikiran Bertrand Russell. Dan ini ditulis oleh Mark Woodhouse ya. Silakan teman-teman cari bukunya di Sofi di mana apa saja, silakan ya. Baik teman-teman, kita kembali kepada persoalan salah sangka, filsafat salah sangka. Mengapa orang bisa salah sangka? Ya, kita lihat misalkan contoh sederhana. Ada orang yang menyukai lawan jenisnya. Kemudian dia menyangka bahwa orang yang dia sukai itu tidak membalas rasa sukanya. Ya, sehingga dia kecewa. Padahal sebaliknya, ya, dia salah ya tentang hal itu. Atau juga mau mengatakan dia berpikir lawan jenisnya yang dia sukai itu menyukai dia. Tetapi di balik itu semua sebenarnya dia tidak disukai. Bisa juga kejadian itu terjadi pada Anda selaku karyawan bersama dengan bos Anda, atau sebaliknya Anda bos dan kemudian ada karyawan Anda. Ya, misalkan Anda seorang karyawan atau kita seorang karyawan, kita menyangka bos kita itu benci sama kita. Ya, bos kita itu ingin mengakhiri karir kita atau pekerjaan kita. Padahal sebaliknya, bahwa bos kita itu sedang melatih kita dan mempersiapkan kita menjadi seorang manajer atau ada di posisi-posisi strategis tertentu. Lain soal juga misalkan dalam kisah terkait dengan seorang yang memelihara ternak ayam, ya, karena terlalu banyak betinanya, dia ingin menyembelih ayam itu. Dan bingung dia untuk menyembelih manakah supaya tidak terjadi bahwa terjadi salah potong ayam. Dan ternyata ketika usai memotong ayam, membelahnya, dan dia kaget ya, sangkaannya keliru. Ya, yang mau dia potong ternyata sedang berproses untuk ya ada banyak telur yang ada dalam rahim ayam betina itu ya. Dan ini merupakan salah sangka yang tentu mengecewakan. Pertanyaannya adalah mengapa kemudian kita salah sangka, mudah salah sangka? Ya tentu ada banyak ya argumen-argumen yang bisa diajukan tentang persoalan salah sangka itu. Bisa jadi ya, saya kira yang paling prinsip di situ adalah kita gagal memahami realitas ya atau keberadaan sesuatu itu dalam perspektif kedalaman dan keluasannya ya, atau disebut dengan filsafat yang harusnya menjelajahi secara komprehensif ya, sebagaimana realitas itu adanya. Jadi bukan realitas pemahaman yang dangkal, pengenalan yang dangkal terhadap sesuatu. Yang saya maksudkan misalkan ya ketika Anda ingin menilai sebuah buku, teman-teman tidak bisa kemudian menarik sebuah kesimpulan itu jangan hanya membaca ya
membaca judulnya, kemudian membaca bagian belakang bukunya, cover 4-nya, dan kemudian juga membaca sedikit ya daftar isinya, dan kemudian menarik sebuah kesimpulan yang biasa secara latah dilakukan oleh banyak-banyak pembelajar. Tidak bisa seperti itu ya. Pemahaman kita akan salah sangka dengan maksud penulis. Begitu juga kebiasaan kita tidak suka mendengarkan. Nah ini kan, saya sudah bahas dengan filsafat mendengarkan. Ketidaksukaan kita, ketidaksabaran kita di dalam mendengar pikiran orang lain, itu bisa membuat kita mudah sekali, rapuh sekali jatuh di dalam konteks salah sangka. Ya, kita selalu tidak ingin mendengar apa yang orang lain ingin sampaikan. Dan itu bukan hanya menyangkut tentang mendengar pikirannya, tetapi mendengarkan perasaan yang terbawa ya atau terselip, tersembunyi di balik ya kata-kata atau pikiran-pikiran yang disampaikan. Nah, sehingga jikalau kita ingin ya menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah salah sangka, salah paham, salah makna, salah mengerti, salah jawab, salah respon, salah bereaksi dan sebagainya, maka kita perlu ya belajar untuk satu, memahami realitas itu secara menyeluruh. Ya, jangan sampai teman-teman mau menyimpulkan isi rumah hanya dengan masuk di depan pintu. Ya, itu sesuatu yang terlalu sumir ya, terlalu dangkal, terlalu cepat menarik sebuah kesimpulan. Ya, realitas itu harus dipahami ketika kita mengalami keseluruhan realitas itu. Ya, dan mencoba untuk menarik garis hubung dengan keberadaan yang lain atau realitas-realitas yang lain. Karena itu teman-teman, selanjutnya kita berpikir bahwa untuk tidak mudah terjebak atau jatuh dalam salah sangka, maka kita belajar mendengar 3 hal itu. 1, mendengar realitas itu sendiri tanpa kehadiran kita dan orang lain. 2, mendengar realitas yang ditangkap oleh orang lain. Dan mendengarkan realitas yang kita tangkap dengan pikiran kita sendiri. Dan kemudian kita hadir pada satu sosok di mana orang untuk tidak mudah mempercayai baik pemahaman realitas itu sendiri ketika dia menawarkan dirinya untuk mendeskripsikan dirinya sendiri, atau kemudian bagaimana deskripsi orang lain atau deskripsi diri kita tentang realitas itu. Jadi kita betul-betul berdiri pada posisi di mana bersikap terbuka terkait dengan kesalahmengertian kita, kesalahpahaman kita untuk menarik sebuah kesimpulan dari realitas yang ingin kita coba pahami. Nah, dengan demikian teman-teman, itu akan membantu kita untuk tidak mudah salah sangka ya. Dan yang paling maksud saya adalah ketika teman-teman belajar untuk banyak mendengar realitas ya, bukan hanya realitas yang Anda pahami. Karena sekali lagi semesta ini hadir dalam konteks bangunan, keterhubungan satu dengan yang lain, dan selalu punya daya dukung, support system satu dengan yang lain. Makanya dunia kita itu semacam realitas yang supra sistemik ya. Artinya tidak ada satupun keberadaan baik yang bisa diinderai dengan mata dan pikiran kita maupun yang tidak, yang secara konseptual disampaikan oleh orang lain. Itu semua memiliki keterhubungan satu dengan yang lain, sehingga seni memahami ya, filsafat sebagai sebuah seni memahami membawa kita untuk belajar melihat keterhubungan itu satu dengan yang lain. Nah, disitulah titik di mana kesabaran kita diuji untuk belajar mendengar ya terus-menerus dari satu hal ke hal yang lain. Ibarat pasal yang ada, ya kita nggak bisa kemudian menyimpulkan dengan kepemilikan satu pasal saja ya. Kita harus melihat keseluruhannya, membanding-bandingkannya, memberikan penilaian satu dengan yang lain, sehingga kita bisa tiba pada suatu kesimpulan-kesimpulan untuk mencocokkan, untuk menyesuaikan, untuk melihat keterhubungan satu dengan yang lain, dan tentu kita akan bebas dari mudahnya atau latahnya kita berprasangka, memaknai segala sesuatu, mencoba untuk menarik sebuah kesimpulan ya secara gegabah. Ya, saya kira demikian catatan kita teman-teman. Kita nggak usah berat-berat dulu, pelan-pelan saja, bahwa poin yang ingin saya sampaikan adalah hati-hati dengan kesalahpahaman dalam penarikan kesimpulan. Itu terjadi karena perilaku kita yang tidak sabar, perilaku kita yang tidak mau mendengar, perilaku kita yang tidak mau menjelajahi realitas-realitas itu sebagaimana keseluruhan realitas itu ya, sebanyak-banyaknya pemahaman yang bisa kita ambil dari realitas itu. Bukan ahli filsafat.